kesehatan, senantiasa menjadi muslimat sejak zaman saya ya Bapak ya, Masya Allah. Yang saya hormati para tamu undangan, khususipun Forkom Pincam, Pak dan apa Koramil ya, Koramil, matur suwun. Dan kemarin saya baru rapat dengan Danramil, dengan Danrem, Komandan. Alhamdulillah sudah dibentuk UPZ-nya. Yang saya hormati Ketua PAC Muslimat NU Patik Raja, Ibu Hajah Nurul, yang sekarang sudah sama dengan saya, sama-sama gemuk maksudnya. Ya, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama. Terima kasih Ananda Fatayat sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan tidak hanya pengurusnya, besok-besok dengan anggotanya kerahkan ikut ngaji di belakang. Alhamdulillah. Yang saya hormati tidak lupa seluruh ketua ranting dan pengurusnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Juga yang saya hormati wabil khusus. Ini tadi ketuanya baru ya sini ya. Ibu Siti Sada. Mana tadi Ibu? Oke, matur suwun Ibu. Ini kelihatannya ketua ranting yang rasa PAC, sangat cerdas ya. Yang saya hormati juga ini notok ya, ada Ibu Runti. Mana Ibu Runti? Di belakang ya, ini tokohnya notok betul ya. Ada juga di depan, ada siapa ini? Ibu Nyai Isa ya, ketua sebelum Bu Siti Sangadah ya, Bu Ekolis Tianingsi, dan seluruh anggota Muslimat NU se-anak cabang Patik Raja. Pertama tentu bersyukur Ibu, hari ini Ibu Ketua, Ibu Hajah Dr. Andali Mansur rawuh di PAC Sumbang. Sumbang itu salah satu PAC yang ketika pengajian itu hampir 3 kali lipatnya Patik Raja. Betul nggak Pak Kiai? Betul ya. Kalau pengajian itu di lapangan Bu, karena saking nggak muatnya, banyak sekali. Mudah-mudahan nanti Patik Raja terus berkembang gitu ya. Ini tapi sudah bagus Bu Nurul, sudah bagus. Alhamdulillah konsisten, yang hadir juga banyak, meskipun hujan juga tidak takut, ibu-ibu muslimah gitu ya. Alhamdulillah. Ibu, waktu saya tersisa sedikit, nanti kita berbagi dengan Pak Kiai. Saya pengen tanya Bu, ibu-ibu kemarin jagonya menang apa kalah? Sing kalah menang baik ya. Coba saya lihat, menang apa kalah? Waduh, orang milih ya pokoknya sih ngomong menang lah. Gitu ya. Baik, ibu-ibu semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit saja ya, bahwa dalam satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW pada saat turun dari bukit, kemudian beliau sholat di salah satu masjid, kemudian sholat bersama dengan sahabat, agak lama doanya ibu-ibu. Lalu sama sahabat ditanya, tumben ya Rasulullah doanya tidak seperti biasa, ini agak lama, apa yang dibaca? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ada 3 permohonan yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Rasulullah SAW, ibu-ibu? Yang pertama, Rasulullah memintakan supaya kita umatnya tidak terjadi kelaparan secara menyeluruh di seluruh dunia. Kalaupun sekarang ada kelaparan, mungkin di Gaza, saudara-saudara kita kelaparan, tapi itu lokal di sana Bu, tidak secara keseluruhan. Doa Rasulullah yang pertama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah minta lagi yang kedua. Apa permintaan Rasulullah? Rasulullah minta supaya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya tidak ditenggelamkan, supaya tidak terjadi banjir bandang yang massal seperti zamannya Nabi Nuh. Apa kata Rasulullah? Doa saya yang kedua dikabulkan. Lalu yang ketiga, ini Bu yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaan terakhir Rasulullah? Supaya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nih semuanya ya, umat Nabi Muhammad, supaya bersatu, tidak terpecah belah. Tetapi apa? Allah menolak doa yang ketiga. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita umat muslim memang diberi ujian sangat luar biasa. Ujian kita ini adalah tidak akan pernah bersatu padu. Maka ini kita harus betul-betul menyadari bahwa ujian ini pasti akan kita rasakan bersama-sama. Beda pilihan kemudian elek-elekan. Betul? Beda pilihan. Tadi saya lihat di TV, wong anak beda pilihan kuburan bisa dibongkar jajan. Apa hubungannya coba? Kan yang mati tidak milih, bener nggak? Kan kuburan yang dipindah, ini kan aneh gitu ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu semuanya, apalagi Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Banyumas hari ini tengah menyongsong yang namanya proses pergantian kepemimpinan, mulai dari ranting, anak cabang sampai ke cabang, semuanya akan ada proses ganti. Hari ini seluruh ranting, anak ranting sudah rapat anggota, betul? Betul. Sudah dilantik? Sudah. Sesaat lagi anak cabang Patik Raja dan yang lainnya juga akan mengadakan kegiatan yang namanya konferensi. Nanti saya akan sampaikan, tetapi sebelumnya saya sampaikan salam dari Ibu Ketua kita, Bu Leli, kepada panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, beliau menitipkan pesan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu tentang KBIHU Al-Wardah. Setiap pertemuan ibu-ibu ada yang menyanyikan. Hafal napa mboten? Labbaik Allahumma labbaik. Bu, kalau jenengan melantunkan labbaik Allahumma labbaik, tergetar nggak hatinya? Ada yang tergetar? Bahkan sampai ada yang menangis ya Bu ya? Karena saking kepenginnya orang duit-duit. Betul Bu? Tapi insya Allah dari getaran hati itu Allah akan berikan jalan Bu. Karena tidak semuanya membaca talbiyah kemudian bergetar hatinya. Ya, jadi ibu-ibu semuanya kembali kepada KBIHU Al-Wardah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, Al-Wardah itu sampai dengan hari ini menjadi kelompok bimbingan ibadah yang paling konsisten menjaga kualitas. Beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan Kepala Kementerian Agama. Lalu saya tanya, Pak Kemenak, saya ingin mendapatkan informasi yang jujur, akurat, berdasarkan penilaian yang objektif dari KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas. Ada KBIH Al-Wardah, ada Al-Arafah, ada KBIH Muhammadiyah, ada Ar-Raudhah, lalu ada Majelis Taklim yang merasa jadi KBIH juga ada. Nah, dari sekian banyak KBIH, ibu-ibu, saya tanya siapa yang paling baik menurut penilaian Kementerian Agama, karena agama itu memberikan penilaian. Ternyata ibu-ibu, yang paling bagus, profesional, manajemennya terdepan, itu adalah KBIH milik Muslimat NU, yaitu KBIHU Al-Wardah. Jadi ibu ketua kita memberikan instruksi, ya, memberikan instruksi. Kalau panjenengan muslimat pastinya jalankan instruksi ibu ketua. Apa instruksinya? Kepada ketua PAC, kepada ketua ranting, semuanya harus mengamankan seluruh muslimat, termasuk di dalamnya Al-Wardah. Kalau ada muslimat yang mau haji, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah dengan Al-Wardah panjenengan pasti diopeni dengan sangat profesional. Banyak orang
salah memilih KBIH, menyesal seumur hidup. Karena apa? Haji itu umur hidup sekali. Pada urung tahu yo, gitu ya. Seumur hidup sekali. Memilih KBIH kalau sampai hanya melihat casingnya, melihat kulitnya, gitu ya, melihat oh kayak ketone AB, itu nanti menyesal Bu. Banyak sekali testimoni-testimoni di luar sana yang menyesal tidak ikut Al-Wardah. Karena Al-Wardah kita targetnya tidak banyak-banyak Bu, kita tidak akan lebih dari 1 kloter. Karena apa? Kalau lebih dari 1 kloter pasti jamaah dititipkan ke lain, betul? Nah makanya Al-Wardah itu pasti suka kurang daripada lebih, karena supaya jamaahnya teropeni dengan sangat baik dan maksimal. Instruksinya kepada semua ketua ranting untuk ikut bergerak, gitu ya. Seperti tadi Bu Hajah Nurul sampaikan, menyampaikan surat ke jamaah, karena ini KBI Muslimah, maka yang bekerja adalah Muslimat Nahdlatul Ulama. Anak pengurus muslimat melune KBIH lain itu ya, berarti tidak loyal kepada organisasi. Lalu yang berikutnya ibu-ibu, tadi yang disampaikan Bu Hajah Nurul bahwa Al-Wardah insya Allah nanti tahlil masal akan dilaksanakan tanggal 29 Desember. Satu ranting ibu-ibu nyenang pengen tindak apa mboten? Kepengen. Sayangnya dibatasi. Per ranting hanya diizinkan maksimal ikut, gitu ya, hanya 5 orang, gitu per ranting. Nanti surat akan menyusul. Nah di acara kita punya satu materi itu kita punya 275 ranting ya, dan ranting, sehingga insya Allah kita batasi hanya 1.500 peserta di acara tahlil masal. Nah di acara tahlil masal itu ibu-ibu kita akan launching ya, launching umroh KBIH Al-Wardah. Dulu KBIH Al-Wardah menggunakan provider travel Amsanur, tapi apapun providernya tetap namanya sekarang bukan umrohnya Amsanur, bukan umrohnya DTT, bukan umrohnya apa lagi ya, travel lain. Jalan di situ. Ya, bukan travel yang lain, tapi umrohnya Al-Wardah. Sehingga ibu-ibu kalau mau umroh, jenengan tidak perlu kemana-mana, cukup daftarkan diri dengan menyerahkan KTP kepada pimpinan anak cabang. Nanti anak cabang yang atur segala sesuatunya. Jadi kalau ibu-ibu muslimat umroh tidak perlu kemana-mana. Ya, dokter puasana besok tidak ikut Al-Wardah, wis merencanakan dulu nembe anak nembe lahir umroh Al-Wardah, tidak apa-apa ya, kan hukum tidak berlaku surut Bu. Jadi insya Allah saya dengan Bu Hajah Leli Mansur besok di Januari umroh plus Turki dengan Bu Hajah Leli Mansur. Next ke depan semuanya akan lewat Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan ibu-ibu di acara tahlil besok akan kita berikan 1 umroh gratis untuk besok yang pesertanya yang akan datang, gitu ya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu semuanya, saya sampaikan tadi terkait dengan konferensi, ya, karena ini adalah tugas dari PC untuk memahamkan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebentar ya Pak Kiai, sabar. Jadi konferensi anak cabang itu tujuannya di pasal 1 di ADART kita ya, menyampaikan bahwa kenapa sih harus ada konferensi, gitu ya. Tujuannya yang pertama adalah kita akan melihat sejauh mana pertanggungjawaban periodenya Bu Nurul selama 5 tahun, jalannya pirang persen, seluruh programnya dan baik apa ngelewih. Lah itu nanti dipertanggungjawaban
pertanggungjawabkan di dalam konferensi. Lalu ada banyak, tapi saya sampaikan dua saja. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memilih ketua PAC periode berikutnya, gitu ya. Jadi konferensi ini menjadi acara yang strategis untuk muslimat di tingkat kecamatan. Tadi saya tanya-tanya, ya Pati Kerajaan wis anget atau gitu kan, gitu. Ternyata informasi, wah Bu seru banget gitu. Bu, apa yang akan saya sampaikan ini bukan berpihak kepada siapa-siapa, tapi ini memang aturan yang harus saya sampaikan. Siapa yang boleh ikut konferensi, Bu? Jadi besok Bu Nurul sudah bentuk panitia ya? Sudah. Berarti besok peserta konferensi itu adalah satu ya. Konferensi dihadiri pasal 3. Konferensi dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan. Lalu ayat keduanya, peserta gue siapa? Apakah bewo muslimat ya? Saya semene kontak KKP gitu. Boten Bu, ada aturannya. Peserta itu terdiri satu, pimpinan ranting yang ada di wilayah Aceh. Berarti pimpinan ranting, wonten pimpinan ranting mriki 13. Loh, pimpinan itu kan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, apa semuanya ikut? Tidak Bu, nanti pembatasan pimpinan ranting itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, atau mau ketua, sekretaris saja, atau mau 5 orang pimpinan rantingnya, tergantung bagaimana panitia menetapkan tata tertib. Paham Bu? Yeah. Lalu yang kedua, di peserta pertama dari pimpinan ranting. Lalu yang kedua, pesertanya adalah pimpinan anak ranting Bu. Jadi kelompok-kelompok kan ada nggih, satu desa itu tadi anaknya di Notop ada 4, luar biasa gitu ya. Nah itu sudah berhak mengikuti konferensi anak cabang dan berhak ikut punya suara memilih. Nah, pimpinan anak rantingnya mau berapa orang? Itu tergantung dari tata tertibnya. Tata tertib oleh panitia, lalu disahkan pada saat nanti di forum pleno pertama. Gitu ya. Bisa dipahami Bu Ibu? Nah, selanjutnya, siapa yang boleh dipilih Bu? Nah, mari kan aja pilih Bu Hasan lo ya. Ya, Bu Hasan wis ora nang kene. Ya. Siapa yang boleh menjadi ketua, dipilih menjadi calon ketua ya? Sesuai dengan aturan, yang pertama syaratnya tidak menjabat sebagai pengurus harian pada organisasi lain, Bu. Jadi yang setingkat ya. Misalnya Bu Nurul menjadi ketua PAC Muslimat, lalu menjadi ketua apalagi? Organisasi apalagi lah pokoknya tingkat kecamatan, sama-sama menjadi ketua tidak diizinkan. Mundur, milih salah satu. Karena apa? Pasti tidak akan fokus. Betul? Nah, makanya tidak diizinkan kalau dia sedang menjadi ketua apa tingkat kecamatan, milih salah satu. Kalau mau nyalon di Muslimat, lepas yang satunya. Bisa dipahami Bu? Jadi itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua, boleh dicalonkan menjadi ketua PAC sekurang-kurangnya menjadi anggota Muslimat 2 tahun Bu. Loh, wong amun melu muslimat jenengan dicalonkan menjadi ketua. Wong muslimatnya bubar gitu ya. Maka minimal ketua yang boleh calon ketua yang boleh dipilih adalah sudah aktif 2 tahun. Lalu pernah menjadi pengurus ranting atau pengurus anak cabang Bu ya. Yang berikutnya adalah akhlakul karimah. Pilih sing paling akhlaknya paling bagus gitu ya. Lalu yang berikutnya, fasih membaca Al-Quran. Karena apa? Ketua muslimat kan biasanya diundang komisi pengajian, ranting-ranting, betul nggak? Yang ngonek ketua muslimat komisi pengajian, orang fasih kan memalukan, padahal ini muslimat. Sehingga nanti ibu-ibu bebas mau milih Bu Nurul, milih Bu Isa, milih Bu Musia, milih Bu Puji, terserah nanti suaranya
ranting-ranting gitu ya. Yang penting tidak bertentangan dengan ini. Lalu yang berikutnya memiliki kemauan untuk melaksanakan program, hadir pada saat konferensi. Orang nanawonge dipilih, batal ya. Kemudian berdomisili di Patigaraja. Itu ibu-ibu untuk ketentuan konferensi yang insya Allah sudah Bu Hajah Nurul rencanakan, Bu Hajah Nurul sekitar bulan Desember ya, akhir Desember. Insya Allah Patigaraja akan pes demokrasi. Saya tidak berpihak di mana-mana. Karena tadi saya ditanya, Bu Hasanah misal apa? Loh, saya nggak punya suara, jadi saya pilih Bu, gitu ya. Jadi silahkan yang terbaik untuk Kecamatan Patigaraja pasti kita dukung. Begitu nggih ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.